Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Mungkin kita merasa dilema, haruskah kita berbahagia karena kita akan berhari raya, ataukah kita harus bersedih karena bulan suci akan segera pergi? Maka di sini kami hadirkan secuil kisah dari sebaik-baik teladan sosok mulia Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat oleh Abdullah bin Abbas, suatu hari Rasulullah Muhammad hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Di tengah perjalanan, beliau mendapati sekelompok anak-anak kecil bermain dengan begitu cerianya. Tapi pandangan beliau terhenti pada satu anak dengan pakaian lusuh yang menangis sendiri. Rasulullah mendekatinya dan bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis dan kenapa engkau tidak bermain dengan teman-temanmu?" Anak kecil ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah sebelumnya, sehingga dia menjawab, "Wahai laki-laki yang ada di hadapanku, ayahku telah wafat. Ia syahid saat bertempur bersama Rasulullah, dan ibuku pergi, sehingga aku sekarang hanya sendiri." Rasulullah menjawab, "Wahai anak kecil, maukah kau jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu?" Dengan berbinar matanya dia menjawab, "Masya Allah, bagaimana aku tidak bahagia wahai Rasulullah." Ternyata laki-laki di hadapannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah membawanya pulang ke rumah, memberinya makan hingga kenyang, dan memberikan pakaian yang layak dan wangi sehingga dia sangat bahagia. Pemirsa Budama Gembala yang dirahmati Allah, meskipun ada beberapa perbedaan dari riwayat hadis ini, setidaknya hadis ini memberikan kita pelajaran dan filosofi yang begitu mendalam, bahwa memperingati hari raya atau merayakan hari raya Idul Fitri bukan hanya tentang diri kita sendiri, bukan tentang hanya sekedar hidangan yang disajikan, bukan tentang menghabiskan waktu selama liburan, tapi bagaimana beliau ingin mengajarkan kepada kita untuk membagikan kebahagiaan itu kepada mereka yang membutuhkan. Pemirsa Budama Gembala yang dirahmati Allah, setidaknya ada dua hal yang ingin beliau ajarkan dari kisah ini. Yang pertama, bahwa begitu besarnya keutamaan menyantuni anak yatim, hingga beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Saya dan yang menyantuni anak yatim sedekat ini di surga. Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah ingin menyampaikan bahwa hari raya adalah hari di mana orang-orang berbahagia. Kewajiban berzakat fitrah di bulan Ramadan itu juga dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kaum muslimin mempunyai makanan yang cukup di hari raya. Pemirsa Budama Gembala yang dirahmati Allah, dari bulan Ramadan dan Idul Fitri ini kita bisa menyaksikan sebuah mekanisme yang begitu indah yang Allah rancang, bahwa kita dibina dengan sebaik-baik pembinaan, sebaik-baik pendidikan, dan sebaik-baik pengampunan dalam bulan suci Ramadan. Seperti sebuah madrasah yang kemudian Allah akhiri dengan hadiah yang sangat besar, yaitu mengembalikan kita ke dalam fitrah yang bersih, yang suci, yang dekat dengan Allah. Karena itu kita diminta untuk banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah, dan banyak-banyak meminta maaf kepada sesama, serta membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka memahami arti Idul Fitri dengan sederhana tapi penuh makna cukup diwakili dengan makalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, "Laisal 'aid liman labisal jadid, balil 'aid wa innamal 'aid liman ta'atuhu tazid."
Bukanlah hari raya itu untuk orang-orang yang berpakaian baru. Sesungguhnya hari raya itu untuk mereka yang ketakwaannya dan ketaatannya terus bertambah. Karena itu, bahagianya kita di penghujung Ramadan ini adalah bahagia karena syukur, bukan karena sudah selesainya kewajiban puasa 30 hari, tapi karena kita bersyukur telah Allah izinkan untuk menuntaskan puasa di bulan suci tahun ini. Dan sedihnya kita di penghujung Ramadan ini adalah sedih karena mengharap agar Allah berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan kembali tahun depan. Karena itu mari kita perbanyak doa yang Rasulullah ajarkan di akhir Ramadan. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Wahai Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kami. Jika Engkau menghendaki demikian, maka jadikan kami orang-orang yang Engkau sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.